Selamat bergabung kembali pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma. Masih pada program literasi Tim Teaching Komputasi Big Data dengan tema From Data Mining to Generative AI, Transforming Business Intelligence Through Big Data Analytics. Pada segmen pertama tadi kita telah memahami konsep dasar data mining. Kini kita akan melanjutkan ke segmen kedua yang membahas tentang Big Data Analytics, Real World Use Case and Data Service Solution. Di segmen ini nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Galih Permadi Bahar, BSc MBA, praktisi sekaligus CEO Exquisite AI. Beliau akan berbagi wawasan mengenai penerapan teknologi analitik Big Data di berbagai sektor industri. Selain itu, beliau juga akan menjelaskan bagaimana data driven solution membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan. Kepada Bapak Galih Permadi Bahar, BSc MBA, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Vivi. Salam jumpa pemirsa semua. Kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan, saya akan sedikit sharing mengenai use case yang sudah diaplikasikan. Jadi memang untuk kali ini saya sedikit sharing aplikasi-aplikasi praktis yang sudah perusahaan kami terapkan di berbagai macam industri. Jadi mungkin sedikit perkenalan. Jadi Exquisite AI ini memang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menawarkan bagaimana caranya membantu perusahaan-perusahaan khususnya enterprise itu memanfaatkan big data, data khususnya baik data internal, baik data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun data eksternal dalam bentuk nanti ya pemanfaatannya berupa big data analytics, kemudian nanti machine learning dan juga yang saat ini yang cukup banyak kita dengar sekarang yaitu terkait dengan AI dan juga Gen AI. Jadi nanti kita coba lihat beberapa aplikasinya, harapannya bisa sedikit sharing dan juga terbuka wawasannya. Jadi memang aplikasi-aplikasi seperti apa sih di luar sana dari berbagai macam industri. Oke, jadi saya mulai dari mengkategorisasikan dalam beberapa kelompok ya. Yang pertama itu kita sebutnya Advanced Analytics. Jadi Advanced Analytics ini sebenarnya memang mostly itu bagaimana memanfaatkan Big Data Analytics sebagai platform. Kalau rekan-rekan sebelumnya sudah banyak belajar mengenai Big Data sebagai platform ya, contohnya misalnya Hadoop, bagaimana distributed computing itu menjadi enabler. Nanti sebenarnya industri itu juga banyak melakukan pemanfaatan. Contohnya yang saat ini sedang kita lihat di layar ini adalah salah satu use case yang paling banyak digunakan di perbankan, yaitu customer profiling atau yang biasa disebut dengan 360 degree customer profiling. Jadi yang dilakukan di sini adalah bagaimana sebuah bank bisa mengenal seorang customer itu secara menyeluruh. Jadi contohnya mungkin buat visualisasi, buat gambaran aja, kalau teman-teman misalnya ya ada yang pernah dengar dari orang tua atau koleganya itu ada yang ditawarin kartu kredit misalnya atau ditawarin KTA, kredit tanpa agunan dan lain sebagainya. Kadang-kadang penawarnya itu tidak tepat sasaran sebelumnya ya. Jadi yang biasa dilakukan adalah si bank itu mengambil database nomor telepon kemudian akan dilakukan pemanggilan. Nah, kadang-kadang bahkan yang terjadi adalah orang yang sudah mempunyai produk tersebut itu kadang-kadang sering dikontak dan ditawarkan produk yang sama. Nah itu sebenarnya hal yang paling sederhana, bagaimana memastikan bahwa cost atau biaya marketing itu bisa lebih efisien. Jadi sesimpel untuk memastikan orang yang sudah punya produk tidak ditawarkan produk yang sama. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi kalau di industri ini sebenarnya hal yang cukup complicated. Kenapa? Karena aplikasinya itu cukup kompleks. Jadi contoh, kalau misalnya kita ngomongin kredit, kartu kredit, itu database dan aplikasinya itu terpisah dengan current account atau misalnya yang rekening biasa. Nah ketika misalnya kita mau tahu mana sih orang-orang yang
kita mau tawarin kartu kredit dari rekening biasa tapi yang belum punya. Nah, ini kan berarti kita harus melakukan filtering dengan data yang banyak. Itu baru step 1. Step 1 aja biasanya untuk bank-bank yang belum punya big data itu cukup kompleks. Kenapa? Karena kita masih mengquery. Kalau rekan-rekan familiar dengan SQL itu kan ini kan query doang, simple ya. Tapi kalau kita berbicara dengan data yang sifatnya miliaran atau jutaan baris gitu ya. Belum nanti kalau kita ketemu data yang sifatnya skew. Skew itu misalnya satu tabel itu jumlahnya jutaan baris, yang satu cuman ratusan. Nah, itu pasti akan berpengaruh dari sisi performance. Itu baru step 1. Nah, ketika kita apply di industri, hal yang sederhana itu akan jadi jauh berkali-kali lipat kompleksitasnya. Kemudian baru kita ngomongin analytics-nya. Tadi kan baru simple ngomongin engineering ya, data engineering. Analytics-nya di mana? Kita pengen memaksimalkan yang kita sebut namanya confidence level. Kalau orang ini ditelepon, seberapa yakin sih nanti orang ini mau beli produknya? Nah, itu kan nanti ada yang namanya confidence level. Confidence level ini akan sesuai dengan profile. Orang ini cocok nggak sih kalau kita tawarin kartu kredit? Jangan-jangan dia memang nggak butuh. Artinya butuh yang namanya profiling tadi. Nah, caranya gimana? Sederhananya, kita ambil database orang-orang yang sudah punya kartu kredit dan pemakaian kartu kreditnya bagus. Kemudian kita profile. Pola pembayarannya seperti apa, data-data demografinya seperti apa, misalnya data gajinya minimal berapa, kemudian nanti range kartu kreditnya seperti apa, dan lain sebagainya. Bahkan yang saat ini cukup advance itu sampai pola pemetaan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bahkan ada profilingnya misalnya. Karena ada tempat tinggal sekarang yang sudah ada profiling, oh ini tinggal di daerah A secara sosial ekonomi status, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu nanti sebenarnya sampai sangat berpengaruh. Sehingga nanti setelah machine learning-nya tadi sudah mengetahui profilnya, dia bisa melakukan scoring. Tadi Bu Suli sudah sempat mention ya, ada proses scoring tadi terkait nanti di perbankan, produk perbankan. Nah, ini sebenarnya diaplikasikan juga. Artinya ketika contoh si marketing ini mau menelpon 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini ternyata di hari ini dia cuma bisa nelpon 100. Otomatis dia perlu mengkategorisasikan berdasarkan confidence level. 100 orang ini yang ditelepon adalah yang confidence levelnya paling tinggi. Berdasarkan tadi kemiripan profil dari produk-produk yang sesuai akan ditawarkan tadi. Itulah makanya kenapa disebut dengan customer profiling. Caranya seperti apa? Ya tadi kita kumpulin data, kita masukkan ke dalam big data platform tadi, kemudian kita proses dengan machine learning algorithm tadi, yang clustering, association, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh pemanfaatannya. Kemudian di atas kita bisa lihat ada yang namanya dormant prediction. Dormant prediction ini contohnya misalnya, ada beberapa yang pemakaiannya tuh nggak aktif. Mungkin rekan-rekan belum bisa terlalu relate, jadi kalau contoh yang sudah bekerja itu biasanya ada yang rekeningnya diharuskan oleh kantor pakai rekening bank tertentu gitu ya. Biasanya hanya ditransfer waktu gajian, nanti ditransfer lagi ke bank yang dia lebih favoritkan. Nah, itu nanti bisa kita prediksi tuh hal kayak gitu dengan big data analytics. Jadi dari satu use case ini aja, bagaimana dengan mengumpulkan data dan big data analytics sebagai platform yang bisa memanfaatkan distributed computing sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Satu industri perbankan bisa mendapatkan hasil yang cukup banyak. Tadi bisa menghemat cost dari sisi marketing, bisa mendapatkan customer tambahan dengan tadi ya, men-score customer mana yang bisa ditawarkan, dan kemudian bisa mendapatkan insight terkait customer mana yang akan dormant, sehingga menjadi insight tadi. Bisa menjadi activity apa yang harus dilakukan untuk customer-customer seperti ini. Nah, masih di industri yang sama, kita sebutnya FSI ya, Financial Service Industry. Ini spesifik untuk credit scoring. Ini di salah satu multi finance. Contohnya misalnya jika kita mau apply kredit untuk membeli mobil, itu biasanya ada proses credit scoring. Yang secara tradisional itu biasanya memakan waktu 1-2 hari kerja. Jadi kita akan isi form demografi ya, misalnya gaji kita berapa, tempat tinggal, kerja di mana, dan lain sebagainya. Sama seperti yang tadi sempat saya jelaskan, itu yang dilakukan adalah machine learning-nya akan melakukan pemetaan terhadap profile.
ada segmentasi dan clustering, sehingga prosesnya itu nanti bisa dipercepat. Yang 1-2 hari jadi hanya beberapa menit. Jadi yang dilakukan si machine learning-nya ini akan melakukan auto approve dan auto reject. Jadi profil-profil yang sudah bagus dan sudah sesuai kemiripannya di atas 98% dengan customer-customer yang bagus secara historical, itu akan langsung di auto approve. Atau yang jelek, yang mirip dengan customer-customer yang behaviornya jelek, itu akan auto reject. Contoh misalnya di bawah 80%, kalau misalnya kita hanya sangat hati-hati ya, kemiripan di bawah 80% kita reject, sehingga yang manual itu hanya yang skornya di atas 80 sampai 98, di mana sebelumnya semua harus dilakukan secara manual. Jadi ini di sini bisa mempercepat proses. Dan nggak cuma di industri perbankan aja, ini di industri manufacturing salah satunya di ujungnya ya, di distribusinya. Di sini kita ada route optimization. Jadi contohnya di sini untuk mendistribusikan barang. Contoh di titik merah yang di sebelah kiri bawah itu ya, itu di Cakung Distribution Center. Mereka harus mendistribusikan ke ribuan outlet di Jakarta. Jadi ini salah satu proses data mining juga. Jadi kita lakukan data mining titik-titik toko itu, kemudian kita lakukan parsing data GPS-nya, kemudian kita overlay di peta. Kenapa? Karena sebelumnya yang jadi masalah adalah mereka melakukan itu tanpa visibility geografis. Jadi mereka melakukan di Excel. Yang jadi isu adalah salesman-nya itu keliling, itu misalnya mereka ditargetkan sehari itu visit 20 toko, itu belum selesai mereka 20 itu harinya udah habis, hari kerjanya sudah habis. Nah, setelah kita analisis ternyata yang kejadian adalah mereka harus keliling-keliling Jakarta. Jadi dari Cakung, bisa jadi ke Jakarta Selatan, habis itu ke timur, ke barat, utara gitu ya. Jadi mereka cenderung habis waktu di jalan. Nah, setelah kita visualisasikan datanya, ini jadi salah satu contoh aplikasi data mining dengan dimensi geografis, itu kita bisa bikin algoritma optimisasi berdasarkan kedekatan. Nah, di sini kita sebut proyeknya namanya Waze for Salesman. Sehingga mereka habis waktu lebih banyak di jalan, yang tadinya targetnya 20 nggak pernah achieve, ini bisa sampai 24, 25. Nah, ini jadi salah satu contoh dampak nyata bagaimana dengan melakukan data mining, big data analytics, itu bisa mendapatkan dampak yang signifikan terhadap bisnis. Jadi yang rekan-rekan pelajari ini sebenarnya bukan hanya sekedar teori aja, tapi pada saat nanti di dunia kerja itu benar-benar bisa dipraktekkan dan langsung bisa diukur hasilnya. Jadi bagaimana nanti bisa kita memecahkan masalah dan masalahnya ini bisa langsung diukur dengan uang gitu ya. Contohnya misalnya tadi semakin banyak toko yang dikunjungi artinya semakin banyak revenue yang di-generate. Semakin banyak waktu yang habis di jalan, habis di customer artinya semakin sedikit uang yang habis digunakan untuk membeli bensin atau cost-nya. Artinya satu solusi itu biasanya hanya manfaatnya cuma satu, either menaikkan revenue atau menurunkan cost. Tapi solusi ini bisa langsung menjawab dua-duanya, menaikkan revenue dan menurunkan cost dengan tadi data mining aplikasikan ke big data analytics. Kemudian di industri manufacturing, contohnya di sini kita di produsen kendaraan bermotor, itu mereka punya budget yang cukup besar di setiap tahunnya itu terkait untuk pemeliharaan. Jadi pemeliharaan dari sisi alat-alat mereka ya. Nah, kemudian mereka bertanya bagaimana caranya bisa meminimalisir pemeliharaan tersebut, biaya pemeliharaan yang bisa mencapai belasan miliar setiap tahunnya. Nah, karena yang jadi isu bukan cuma sekedar biayanya besar, tapi ketika dilakukan pemeliharaan maka tidak bisa berproduksi. Ketika tidak bisa berproduksi artinya revenue akan turun. Bukan cuma revenue turun, tapi bisa jadi ketika demand customer tidak bisa dipenuhi, otomatis bisa jadi customer akan pindah ke kompetitor. Jadi sebenarnya dari satu poin masalah ini aja impact-nya itu bisa kemana-mana, bisa ke brand loyalty, bisa ke kompetitif analisis dan lain sebagainya. Jadi yang kita lakukan adalah kita ambil log dari mesin. Jadi kalau rekan-rekan ada yang tertarik dengan IoT ya, ini salah satu cabang dari IoT juga. Jadi mesin-mesin yang ada SCADA-nya dan lain sebagainya, itu data-data lognya kita kumpulkan dan kita analisis.
Dan ini cenderung lebih mudah karena memprediksi mesin lebih mudah daripada memprediksi behavior manusia. Jadi dari situ kita bisa lihat kapan mesin ini mati, suhunya berapa, naik turunnya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa prediksi kapan mesin akan rusak. Jadi nggak cuma mesin mana yang rusak, tapi part-partsnya yang mesti diganti. Jadi yang kemarin kita coba itu bahkan akurasinya bisa sampai 80% pada saat iterasi pertama, dan itu bisa diimprove. Artinya bahasa visualisasi kasarnya, kalau misalnya kita bilang, machine learning-nya bilang, 2 minggu lagi ada 100 mesin rusak, ternyata setelah dites ada 80 yang beneran rusak. Jadi mereka bisa memelihara part yang rusak itu sebelum mereka beneran rusak. Makanya kenapa disebut predictive maintenance atau preventive maintenance. Sehingga efeknya itu bisa panjang. Yang pertama bisa mengurangi biaya maintenance tadi yang belasan miliar. Kemudian bisa memastikan produksi tidak berhenti, dan tadi ya jangan sampai customer lari ke kompetitor. Nah kemudian ini juga salah satu bentuk aplikasi dari data mining. Jadi banyak customer kita yang bertanya tentang data ya, sampai akhirnya kita mencoba mengumpulkan data, khususnya data-data wilayah ke Indonesia. Jadi di sini kita akhirnya consult ke BPS dan kita mendapatkan data Indonesia sampai ke dari sisi data provinsi sampai ke wilayah kelurahan, sehingga kita bisa melakukan scoring area. Jadi kalau tadi kita men-scoring manusianya, kemudian tadi kita men-scoring mesin, di sini kita men-scoring area. Nah, aplikasinya apa? Contoh di sini aplikasinya misalnya kita salah satu customernya adalah yang suka pasang iklan. Jadi kalau di luar itu banyak yang namanya baliho, yang LED, disebutnya industrinya OOH, out of home. Itu mereka perlu namanya profiling juga. Jadi contoh misalnya mau pasang iklan popok bayi misalnya. Popok bayi itu misalnya contoh harganya yang mahal, kan ada market segmennya ya, ada yang mahal, ada yang murah, dan lain sebagainya. Maka mereka harus memastikan bahwa iklan ini dilihat oleh target market mereka. Nah, karena kan iklan itu mahal ya, karena misalnya mereka pasang di spot yang premium itu harganya setahunnya itu bisa sampai ratusan juta sampai miliaran. Nah, bagaimana mereka memastikan tepat sasaran, itu kita harus profiling. Jadi contoh, oke, saya mau mencari di daerah Jakarta di mana sih tempat yang memang paling banyak bayi-bayi itu tinggal gitu ya. Jadi kita dari data BBS kita tunjukin daerah yang paling banyak usia balita itu tinggal. Nah itu ada datanya. Kemudian nggak cukup di situ aja, karena mereka produknya adalah harganya mahal. Kita bikin simulasi social economic status. Tadi sempat kita singgung juga. Jadi di daerah mana? Nah kita kan bisa lihat ya, ada daerah-daerah tertentu yang misalnya di daerah elit misalnya. Ini daerah yang tidak begitu elit. Nah itu biasanya meskipun tanpa data kadang-kadang kita bisa suka memahami ini dari daerah elit gitu ya. Contoh misalnya hanya sekedar ilustrasi, ini dari daerah Pondok Indah, daerah Kemang, itu kita bisa lihat ini daerah-daerah yang sosial ekonominya di atas atau mungkin sebaliknya. Nah itu nanti kita bisa lakukan berdasarkan data. Dan data dari BPS itu cukup lengkap dari sisi sensus, dari sisi PODES, potensi desa. Bahkan kalau nanti di luar Jakarta gitu ya, ada data-data yang sifatnya itu sensusnya sangat lengkap. Sampai kita bisa punya data yang apakah ada, data itu di rumah itu lantainya masih tanah atau sudah ubin. Punya kulkas apa enggak, ada internetnya apa enggak, punya mobil apa enggak, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini yang bisa kita proxy, kita bikin algoritma untuk menentukan social economic status. Yang akhirnya si brand-brand tadi bisa jadikan proxy untuk menilai, ini area yang social economic statusnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi mereka bisa menentukan, saya mau pasang iklan kalau saya mau pasang iklan di Jakarta, berarti apakah di Jakarta mana, misalkan selatan, kalau selatan di mana, dan kita bisa drill down sampai daerah ke kelurahan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, contoh-contohnya tadi ya, misalnya kita ngomongin fraud dan anomaly detection, ini yang kita lakukan juga di perbankan. Di salah satu perbankan swasta yang terbesar juga, kita melakukan bagaimana caranya memprediksi gesek tunai.
Jadi kartu kreditnya dipakai bukan untuk beli barang tapi untuk ambil tarik tunai. Nah itu kan nggak boleh. Di rumah sakit itu di sesi sebelumnya kita juga sempat bahas bagaimana obat-obatan dan disease outbreak prediction memprediksi penyakit kapan mewabah sehingga farmasinya itu bisa melakukan pemesanan obat sesuai dengan penyakit yang akan mewabah. Kemudian masih banyak lagi use case lain yang sebenarnya bisa sesuai dengan pain point atau problem-problem yang dirasakan di industri. Jadi di sini sebenarnya buat gambaran aja bagaimana nanti masalah-masalah yang ada di industri, yang ada di dunia kerja itu sebenarnya juga bisa mulai dipecahkan dan solusinya ada dari tadi ya dengan big data, dengan data mining dan bagaimana kita bisa mengcombine itu jadi satu solusi yang bisa langsung diaplikasikan. Nah, kemudian selanjutnya di kategori kedua itu yang terkait data service. Data service itu kalau tadi kita mostly memanfaatkan data internal, ini yang memanfaatkan data-data yang eksternal. Nah, contohnya di sini topik monitoring. Topik monitoring itu kita ambil informasi dari luar. Contohnya di sini sosial media, online media, sifatnya online ya. Ini kalau rekan-rekan lihat, ini kalau masih ingat zaman COVID ya ada campaign kita bareng dengan Satgas COVID, ada campaign Ingat Pesan Ibu. Jadi kita bantu monitoring berapa banyak yang ngomongin, terus kemudian impact-nya seperti apa, sentimen positif negatifnya seperti apa, sehingga dari Satgasnya itu bisa tahu mana sih message-message yang bagus, mana yang sesuai, dan lain sebagainya. Jadi mostly pakai data eksternal. Nah kemudian market insight, ini dari sebuah produk ya, di sini misalnya mereka mau launching produk baru, bagaimana kita bisa dapat message yang sesuai dengan target marketnya. Nah di sini kita lakukan riset juga, target market mereka misalnya anak muda, usia sekian sampai sekian. Nah kita lihat profil mereka seperti apa, interest mereka seperti apa, produk yang mereka luncurkan itu kira-kira message-nya mau seperti apa sih, sehingga kita bisa propose untuk marketing activities, relevant keyword-nya itu seperti apa. Makanya kemarin sempat ada yang kita kaitkan dengan marah gara-gara lapar misalnya. Nah kemudian ini juga yang salah satu yang menarik di perbankan itu untuk KPR. Biasanya sebelumnya itu secara tradisional perbankan itu ketika ada yang mengajukan KPR itu harus menunjuk appraisal untuk melihat ke lokasi tersebut untuk mengecek apakah harga rumahnya sesuai dengan yang diajukan. Saya mau mengajukan rumah, mau beli rumah nih di daerah Kemang gitu ya, harganya tanahnya semeter sekitar 50 juta semeter, bangunannya sekitar sekian. Nah, bank itu kan nggak bisa percaya gitu aja. Nah, dia harus kirim third party appraisal yang datang secara fisik ke sana dan ngecek. Dia akan nanya-nanya ke sekitar, bener nggak harganya sekian dan sekian. Dan itu biasanya satu aplikasi aja, bank itu udah harus keluar 1-2 juta. Artinya aplikasinya belum tentu diterima, bank sudah harus keluar biaya. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan crawling ke property marketplace, data-data yang biasanya ada iklan-iklan itu ya. Jadi sehingga kita bisa punya data rata-rata dari lokasinya, longitude latitude-nya. Jadi kita bisa tahu minimum, harga maksimum, harga rata-rata, harga modus. Sehingga bisa diminimalisir budget-budget untuk appraisalnya, diganti dengan proxy dari data-data online. Nah, konsep yang sama juga misalnya untuk gadai mobil. Itu juga kita bisa untuk dari data market penjualan mobil, kita bisa dapatkan data yang sama, sehingga bisa dapat data market value-nya, sehingga fraud-fraud terkait data mobil yang dimanipulasi dan lain sebagainya, itu juga bisa diminimalisir. Yang terakhir itu juga untuk di online, ini biasanya untuk market share, sehingga kita bisa tahu, data kita ini, produk kita ini biasanya berapa persen dari market share. Ini juga bisa kita lakukan dengan konsep yang sama. Jadi kira-kira itu bagaimana dengan data eksternal, bukan cuma dari data internal, kita bisa dapatkan pemanfaatan dari bisnis-bisnis kita. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Gali atas pemaparannya yang inspiratif. Jadi dari penjelasan tadi Bapak mengangkat dua hal ya tentang advanced analytic use case, di mana banyak contoh ya Pak use case yang bisa di mengambil solusi gitu ya dari berbagai permasalahan seperti customer profiling di bank, kemudian tentang credit scoring, manufaktur reuse optimization ya untuk supply chain ya Pak ya. Kemudian untuk alat ya predictive maintenance, kapan alat tersebut perlu diperbaiki dan seterusnya. Kemudian ada juga tentang area scoring ya Pak ya. Jadi itu terkait dengan GIS, contoh iklan dan seterusnya ya. Jadi ada 3 hal ya Pak yang bisa ini dari terkait orang, kemudian behavior mesin sama dari sisi area gitu tadi ya. Kemudian yang kedua tentang data service solution, ada beberapa yang bisa contohkan juga tadi topik monitoring, market insight, kemudian tentang pengajuan properti dan pengajuan tadi ya kredit kendaraan gitu ya, sama marketplace insight. Jadi seperti itu untuk sesi kedua. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana big data analytic itu telah membantu ya mengubah cara perusahaan mencoba memahami pelanggan, mengoptimalkan operasionalnya dan menciptakan strategi bisnis yang lebih cerdas, harusnya langkahnya seperti apa. Baik pemirsa dan adik-adik mahasiswa, nanti kita akan lanjut ke segmen ketiga dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang bagaimana artificial intelligence khususnya generative AI membuka peluang baru dalam transformasi bisnis. Tetap bersama kami di program literasi.